Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? I hope you and your family are always in a good condition and always be happy. Okay, today we will learn about new topic in our English class. What is it? It's about procedure text. But before we start our lesson today, let's we pray together. Pray begin. Amin. Thank you. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, pada hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita akan mempelajari sebuah materi baru ya di kelas bahasa Inggris dengan judul Procedure Text. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk lebih jauh tentang pembahasan apa itu Procedure Text, seperti apa bagian-bagian dari Procedure Text, pertama kali saya akan mengingatkan kembali tentang tujuan dari pembelajaran ini. Nah, dalam Procedure Text ada 3 tujuan nih ya yang harus kalian bisa capai. Di antaranya, yang pertama, identify the purpose of procedure text. Kalian harus dapat mengidentifikasi tujuan dari text procedure. Kemudian yang kedua, identify the structure of procedure text. Mengidentifikasi, mengenali beberapa bagian-bagian penting yang terdapat dalam text procedure. Kemudian yang ketiga, make a proper structure text, di mana pada ending dari pembelajaran kali ini, setiap siswa diharapkan dapat menciptakan sebuah teks atau membuat sebuah teks yang di dalam teks tersebut menggambarkan procedure text atau sebuah teks yang menggambarkan bagaimana cara membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, atau menggunakan sesuatu. Nah, seperti apa teksnya dan bagaimana bagian-bagiannya, mari kita bahas ya di slide berikutnya. Nah, kita masuk ke bagian introduction atau perkenalan. Sebelum kalian memahami tentang beberapa bagian atau structure dari procedure text, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu what is procedure text. Apa itu text procedure? Nah, bisa kalian lihat di sana. Procedure text is a text that describes how something can be created, made, or used through the series or step or ways. Nah, jadi text procedure adalah sebuah teks atau bacaan di mana di dalamnya mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan bagaimana sih sesuatu itu diciptakan, dibuat, atau digunakan melalui serangkaian cara atau langkah. Nah, contoh simpelnya saja ketika kita membeli mie instan ya, atau membeli kopi di sini. Di belakang kemasan biasanya disertakan tentang bagaimana langkah-langkah pembuatan atau proses pembuatan supaya makanan atau minuman itu bisa kita nikmati dengan enak atau dengan lezat. Nah, beberapa langkah tersebut atau contoh dari proses pembuatan makanan atau minuman tersebut adalah contoh dari text procedure. Jadi bisa kita simpulkan bahwa text procedure adalah sebuah bacaan atau teks yang menggambarkan urutan-urutan langkah pembuatan sesuatu, penciptaan sesuatu, atau penggunaan sesuatu. Selanjutnya kita masuk ke bagian purpose. Purpose atau tujuan, istilah lainnya kalau dalam bahasa Inggris kalian bisa menggunakan purpose, aim, atau goal. Itu artinya satu ya, sama, artinya adalah tujuan. Aim, goal, purpose artinya tujuan. The purpose of procedure text is to show or tell how to make, operate, use something. Jadi, dari procedure text tujuannya itu bisa digunakan untuk menjelaskan, menceritakan, menggambarkan bagaimana sih sesuatu itu dibuat, dioperasikan, atau digunakan. Nah, tambahan lagi, the purpose itself is provided on the title. Paling mudahnya di procedure text ini adalah tujuan dari teks tersebut sudah jelas-jelas diceritakan, digambarkan, atau disampaikan pada judul bacaannya. Nah, jadi kamu nggak perlu bingung-bingung lagi ya untuk mencari apa sih tujuan dari text procedure ini, karena pada dasarnya tujuan dari text procedure yang kamu baca itu sudah dijelaskan atau disampaikan pada judul bacaan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian the generic structure. Ada beberapa bagian dari setiap teks, termasuk dari procedure text. Nah, untuk procedure text sendiri, ada 3 bagian penting di dalamnya. Yang pertama, yaitu aim atau goal atau purpose, yang artinya tujuan, di mana sudah dijelaskan tadi bahwa tujuan dari procedure text itu sudah terdapat di bagian judul bacaan. Kemudian, bagian yang kedua atau struktur yang kedua adalah ingredient or material, di mana dalam pembuatan sesuatu, penciptaan sesuatu, atau penggunaan sesuatu kita butuh alat dan bahan, tetapi tidak semua procedure text itu menyertakan alat dan bahan.
Kemudian yang terakhir ada steps or ways, yaitu urutan langkah-langkah di mana kamu akan dipandu dari langkah pertama, kedua sampai dengan langkah terakhir supaya makanan atau minuman yang kamu akan buat itu terasa lezat atau enak. Biasanya kalau di belakang kemasan mie instan juga kamu akan ditambahkan dengan durasi waktu supaya makanan kamu tidak terlalu keras atau tidak terlalu lembek, jadi terasa nikmat dan lezat. Nah, kita masuk the language features. Di sini adalah keterangan tambahan di mana ciri-ciri dari procedure text itu biasanya terdapat beberapa bagian-bagian penting ini nih. Selain dari generic structure atau struktur umum, ada hal yang perlu kalian perhatikan dalam pembuatan text procedure. Tetapi tidak semuanya harus ada ya. Di sini hanya beberapa hal yang dominan terdapat dalam contoh dari bacaan procedure atau text procedure. Yang pertama, yang pasti ada yaitu using simple present tense. Karena apa? Untuk menunjukkan cara pembuatan, pengoperasian, atau penciptaan sesuatu tidak mungkin menggunakan tenses bentuk lama atau bentuk lampau atau besok, tetapi sekarang ya. Tenses yang dipakai adalah tenses dengan keterangan waktu sekarang atau simple present tense. Kemudian kita akan menggunakan imperative verb. Imperative verb itu adalah kata kerja perintah. Contohnya buka, tutup, pindahkan, potong, iris, aduk, tuang, kemudian dibalik, ditutup, kemudian apalagi direndam, digoreng, dan lain sebagainya. Itu kata kerja perintah di mana masih bagian simple present tense atau verb 1 murni. Tidak boleh ada imbuhan apapun, yaitu tidak boleh tambah s atau es, tidak boleh tambah ing. Jadi kalau misal cook ya hanya cook, nggak bisa cooks atau cooking. Nah, contohnya kalian bisa lihat cut the paper into small pieces. Cut ya, jadi kata kuncinya adalah cut. Kata kerjanya atau kata perintahnya ada di paling depan yaitu cut. Tidak boleh menjadi cuts atau cutting. Perintahnya adalah potong kertas menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu kata kerja perintah atau kalimat perintah. Kemudian action verb. Action verb itu juga seperti imperative verb, hampir mirip, di mana action verb ini menunjukkan kata kerja perintah. Selain kata kerja perintah, action, ada tindakan. Memotong itu bisa dilihat dengan mata, membalik, merendam, menggoreng, dan sebagainya. Jadi hampir mirip ya antara imperative verb sama action verb. Dimana kalau contohnya bisa tadi cut, memotong, stir, mengaduk, add, menambahkan, cook, memasak, fry, menggoreng, boil, merebus, pour, menuang, dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang keempat dinamakan temporal conjunction. Nah, ini bagian yang gampang kita kenali, tapi tidak di setiap procedure text itu ada. Nah, temporal conjunction itu merupakan, kita ambil dari kata conjunctionnya ya, yang artinya penghubung, di mana tujuan atau fungsi dari temporal conjunction ini menghubungkan tiap langkah supaya pembaca itu jauh lebih mengerti atau lebih mudah memahami langkah-langkah yang pertama sampai dengan langkah terakhir. Contohnya ada kata first, pertama, then, selanjutnya, next, selanjutnya, after that, setelah itu, sampai dengan finally atau yang terakhir. Selain itu, kalau misal kalian tidak menggunakan temporal conjunction, kalian juga dapat lebih mudah menggunakan angka. Ditulis dari angka 1, 2 sampai dengan angka terakhir. Tetapi terkadang lebih seringnya mereka menggunakan temporal conjunction ini. Jadi bisa pakai first, second, third, next, after that, sampai dengan finally gitu ya. Tapi sekali lagi saya ulang bahwa tidak wajib di setiap procedure text itu terdapat temporal conjunction. Kalaupun ada, saya anggap bahwa procedure text yang kalian bikin atau yang kalian temukan itu termasuk procedure text yang lengkap karena mengandung temporal conjunction. Kemudian yang terakhir atau bagian yang kelima yaitu dinamakan adverb. Adverb itu kata keterangan ya, yang kita pakai di sini adalah adverb of manner, kata keterangan cara. Contohnya turn the egg carefully. Nah, carefully ini adalah adverb of manner, dimana kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, carefully itu artinya dengan hati-hati, dengan hati-hati. Dimana bentukan dari adverb of manner ini berasal dari kata sifat yang belakangnya ditambah ly. Kata sifat itu yang menggambarkan benda ya. Careful, hati-hati. Contoh lain ada kata beautiful yang artinya cantik. Kita belakangnya tambah ly, beautifully, dengan cantiknya, dengan indahnya. Gitu ya. Nah, tolong nanti kalian juga bisa analisis dari beberapa bacaan yang kalian temukan apakah ada adverbnya atau tidak. Dan sekali lagi untuk adverb ini tidak pasti ada dalam bacaan procedure text. Selanjutnya kita masuk ke how to make a pencil box.
saya berikan kalian beberapa contoh dari ingredient, dari step, dari sebuah procedure text. Dan di sini judulnya adalah How to make a pencil box. Bagaimana cara membuat tempat pensil. Nah, berarti kalau untuk teks kali ini tujuannya adalah how to make a pencil box. Karena apa? Tujuan dari procedure text itu sudah disertakan dalam judulnya. Jadi nggak perlu pusing nyari tujuannya itu apa, karena sudah kalian baca di bagian judul. How to make a pencil box. Bagaimana cara membuat tempat pensil. Kemudian kita masuk ke bagian ingredient ya, karena aim atau goalnya sudah kita temukan, maka kita masuk ke bagian bahan-bahan. Yang pertama, an empty mineral water plastic bottle. Kamu butuh sebuah tempat minum plastik, botol plastik bisa merek apapun, itu yang sudah habis ya, yang sudah kosong. Kemudian a sharp cutter, butuh cutter, a piece of white or colorful paper, butuh kertas putih ataupun kertas berwarna. Kemudian some glue, butuh lem, dan juga some paint. Bisa di sini pakai cat air atau pakai cat ya, atau pakai spidol dan lain sebagainya yang digunakan untuk mewarnai atau decorate untuk menghias. Selanjutnya kita masuk ke bagian steps atau langkah-langkahnya, di mana untuk membuat tempat pensil ini ada beberapa cara. Yang pertama, first wash the plastic bottle and make sure it has been clean when you use it. Pertama, pastikan ketika kamu mau pakai itu sudah habis dan juga kamu cuci sampai dengan bersih ketika kamu mau memakainya. Kemudian then cut the bottle into 2 halves. Dipotong setengah. Jadi panjang dipotong jadi 2. Biasanya kita pakai yang bagian paling bawah ya, atau bagian dasarnya. Kemudian wrap the bottle with a piece of colorful paper. Kemudian kamu tutup bagian atau permukaan luarnya dengan kertas berwarna, bisa, atau kertas tadi polos dengan warna putih, atau bebas mau warna yang sesuka kalian. Kemudian if you use white paper, you may paint the paper to add some colors. Nah, ketika kamu nggak punya kertas berwarna, kamu bisa pakai kertas putih atau kertas dasar putih atau tidak berwarna di sini ya. Kemudian tugasmu adalah mengecat. Gunanya dari paint itu adalah untuk decorate ketika kamu memang tidak punya kertas berwarna. Jadi kamu bisa menghias atau mendekor supaya terlihat lebih menarik. Kemudian finally, your pencil box is ready to use. Gampang banget. Tinggal botol dibagi 2, kemudian ditutup, di cover pakai kertas berwarna atau kertas putih, kemudian kamu hias-hias, dilem ya di situ ya. Udah jadi gitu aja, taruh pensil atau pulpen kamu di sana. Kemudian, nah kita masuk ke bagian analisis. Dari contoh teks tadi, kita akan menganalisis beberapa bagian dari teks procedure. Yang pertama, kita akan masuk ke bagian purpose atau tujuan, di mana tujuan dari procedure text itu adalah to tell or show how to make a pencil box. Kemudian dari temporal conjunction-nya yang dipakai dari teks tadi ada first, then, sama finally. Kemudian untuk imperatif atau action verb-nya kita menemukan ada wash, cuci, cut, potong, wrap itu bungkus. Dan yang terakhir untuk adverb of manner-nya tidak ditemukan sama sekali. Nah, sekali lagi untuk temporal sama adverb itu tidak wajib ada dalam sebuah procedure text. Oke anak-anak, demikian penjelasan saya tentang text procedure, tentang apa itu procedure text, tentang apa strukturnya atau bagian-bagiannya, kemudian seperti apa bagian-bagian pendukungnya atau language feature-nya, di mana tadi ada beberapa hal yang wajib dan tidak wajib. Mohon dicatat ulang, kemudian nanti tolong sekali lagi ya, bukan dicatat ulang tetapi dicatat supaya kalian paham dari dari pengertian, tujuan, kemudian dari bagian-bagian sampai dengan tadi bagian analisis, supaya nanti ketika ada tugas, apalagi tugas menganalisis sebuah text procedure, kamu sudah tidak bingung lagi apa itu tujuan, bahan-bahan seperti apa, langkah-langkah seperti apa, kemudian temporal conjunction yang mana, adverb of manner yang mana. Nah, pokoknya silahkan kalian pahami, kalian dengarkan ulang, catat bagian-bagian yang penting, jangan cuma mencatat tetapi sambil dipahami. Mengerti ya? Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.